Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Kapanpun saudara menyaksikan kerinduanku, kami doa agar saudara diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan, dikenyangkan dan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Judul renungan saya hari ini adalah, kenapa sih harus bohong? Ya, seringkali dalam hidup kita terbiasa atau mungkin kita secara tidak sengaja melakukan kebohongan-kebohongan dalam hidup kita. Baik itu bohong yang kelihatannya besar maupun bohong-bohong kecil Pak gitu. Tapi tetap aja yang namanya bohong, tidak jujur, ya tetap bohong. Sama-sama yuk kita sebelum membahas lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kalau Tuhan memampukan kami berdiri sampai hari ini, kami percaya Tuhan yang sama yang akan memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai setiap hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Ada suatu tren di media sosial beberapa waktu lalu kayak katanya telur mata sapi, tapi ternyata dari ayam. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gitu aja harus bohong? Ada juga yang bilang katanya ibu jari, tapi ternyata jari itu tidak melahirkan jari-jari lainnya. Kenapa sih hal-hal kayak gitu aja harus bohong? Tahukah saudara bahwa sadar nggak sadar dari kita kecil, kita sering dibohong-bohongin. Makan, ayo makan. Nanti kalau nggak habis, nasinya nangis loh. Gitu. Seringkali orang tua mendidik anak-anaknya menggunakan kebohongan-kebohongan. Mungkin dalam tanda kutip untuk kebaikan. Tapi sebenarnya itu kan kebohongan. Well, hari ini kita akan belajar. Tema utama kita adalah sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup yang jujur di hadapan Allah. Tuhan tahu apa yang kita katakan, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan melihat. Maka Tuhan mau untuk kita hidup jujur dalam segala kehidupan kita. Di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kenapa sih kita harus hidup jujur? Yang pertama adalah kejujuran menunjukkan jati diri kita. Tahukah saudara bahwa di dalam Amsal 12 ayat 22 dikatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tuhan gak senang sama orang-orang yang hidupnya penuh dengan dusta. Tuhan gak senang sama orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan. Tapi orang-orang yang setia dikenan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan Allah adalah Allah yang jujur. Dan Dia mau untuk menghendaki kejujuran. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Karakter Allah adalah dasar dari segala kejujuran. Sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya. Termasuk hidup dalam kejujuran. Thomas Jefferson mengatakan bahwa kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Bahkan Alkitab dengan keras mengatakan iblis adalah bapa dari segala dusta. Jadi kalau kita berdusta artinya kita mencerminkan kita nih anak Tuhan atau anak iblis. Tapi kalau kita merupakan anak Allah yang sejati, kita anak-anak Tuhan, kita belajar untuk kita hidup di dalam kejujuran. Yang kedua, saudara, kejujuran menunjukkan hati yang takut akan Tuhan. Amsal 10 ayat 9 dikatakan, siapa yang bersih kelakuannya aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam kejujuran meskipun gak nyaman. Karena mereka tahu bahwa hidupnya terbuka di hadapan Allah. Takut akan Tuhan itu artinya apa sih? Ketika kita sadar bahwa Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan. Maka kita mau hidup di dalam kebenaran. Kau bisa membohongi manusia. Tapi engkau gak bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan.
Seorang anak kecil, dia memecahkan vas bunga. Dia mengaku telah memecahkannya. Meski tahu ia akan dihukum, tapi ia mau tetap jujur. Karena ia lebih menghargai kebenaran daripada ia harus menghindari konsekuensi dari ketidakjujuran itu, dari kejujuran itu. Yang ketiga, saudara, kenapa sih kita harus jujur? Karena kejujuran itu membangun kepercayaan dan integritas. Orang pintar banyak, orang dengan skill yang hebat banyak, tapi orang-orang jujur mulai langka di dunia ini. Maka jadilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas. Ketika tidak ada yang melihat, kita tetap melakukan apa yang benar. Dan kita tetap mengatakan apa yang benar. Firman Tuhan katakan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kebohongan akan membawa kita kepada kebohongan-kebohongan lainnya. Bahkan kebohongan-kebohongan kecil yang kita lakukan, yang kita katakan akan membawa kita kepada kebohongan-kebohongan yang semakin besar. Akan menjadi bola salju yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka jangan dibiasakan untuk bohong. Kejujuran yang konsisten, bahkan dalam hal kecil, membangun integritas dan menjadi dasar kepercayaan kita. Baik di dalam rumah tangga, di tempat kerja, maupun di area pelayanan. Dimanapun saudara berada, Tuhan memanggil kita untuk jujur. Sekalipun tidak mudah untuk dilakukan, tapi kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang keempat, ketidakjujuran memiliki konsekuensi yang serius. Tadi kita sudah bahas bahwa kebohongan kecil akan membawa kita pada kebohongan-kebohongan lainnya, bahkan menjadi kebohongan yang besar. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Kebohongan mungkin memberikan keuntungan sesaat. Kalau kita bohong nih, aman, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Tapi itu sesaat. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tapi kebohongan itu membawa kehancuran dalam jangka panjang. Baik secara spiritual, moral, maupun relational. Jangan biarkan orang gak percaya lagi sama kamu, karena kamu gak jujur dalam perkataan kamu, dalam apa yang kau lakukan. Seperti retakan kecil pada fondasi rumah, kebohongan yang dibiarkan akan merobohkan seluruh bangunan kepercayaan. Kejujuran adalah fondasi yang kuat. Kalau mau hidupmu kuat, bangun dari fondasi demi fondasi. Dan bangun itu di dalam kejujuran. Yang kelima, yang terakhir, kenapa sih kita harus jujur? Karena kejujuran membawa berkat dan kedamaian. Tadi kita sudah baca di ayat yang pertama bahwa orang-orang yang jujur dikenan sama Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang jujur. Maka dikatakan kejujuran membawa berkat dan kedamaian. Mazmur 15 ayat 1-2. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang ke dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tuhan berkenan kalau kita hidup di dalam kejujuran. Hari ini ayo belajar untuk hidup di dalam kejujuran. Dalam segala pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Hubungan suami istri harus terbuka dan jujur. Karena Tuhan tahu. Dan setiap kebohongan pasti ada konsekuensinya. Saya akan bertanya. Ini pertanyaan saya untuk menutup khotbah ini. Maukah saudara hidupnya tenang? Hidupnya damai? Hidupnya gak dalam ketakutan karena ada sesuatu yang ditutupi dalam hidup kita? Kalau saudara mau, mulailah dengan hidup jujur. Hidup di dalam kebenaran. Saya tahu mungkin bagi sebagian orang yang sudah terbiasa untuk hidup
dalam kebohongan ini gak mudah. Tapi ini memudahkan saudara sebenarnya. Firman Tuhan katakan di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maka saudara hidupnya di dalam damai. Maka saudara hidupnya tenang dan tentram sampai selama-lamanya. Kalau saudara mau, hiduplah di dalam kebenaran. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Iblis bapa dari segala dusta. Orang yang hidupnya jujur, hidupnya dalam hadirat Tuhan. Ia akan mengalami damai. Ia tidak terbebani oleh rasa bersalah atau ketakutan. Akan terbongkarnya suatu kebohongan. Kalau mau hidup tenang, yuk belajar buat hidup dalam kebenaran. Kejujuran mungkin tidak membuatmu populer, tapi akan membuatmu bebas. Sekali lagi, kejujuran mungkin akan membuatmu tidak populer, tapi akan membuat hidupmu bebas. Hari ini yuk, mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita jujur dalam perkataan dan tindakan kita? Apakah kita bisa dipercaya dalam hal-hal kecil ataupun hal-hal yang besar? Apakah hidup kita mencerminkan Kristus dalam kejujuran kita? Sama-sama kita akan tutup pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau menyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa kami yang baik, mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, bersihkan hati kami dari segala kepalsuan, dari segala dusta, dari segala kebohongan. Ajar kami Tuhan untuk berkata dan bertindak dengan jujur. Walaupun kami tahu itu gak mudah. Tapi kami doa agar Roh Kudus-Mu mengubahkan kami, memimpin kami. Dan biarlah hidup kami menyenangkan-Mu, menjadi terang bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yang punya surga, Christ in love with you. Bye-bye.